Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Imami Putri dengan NIM 2230304052. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjabarkan materi tentang kegiatan pemasaran perpustakaan, di mana yang kami bahas itu ada 3. Yang pertama adalah humas, yang kedua personal selling, dan yang ketiga adalah advertising. Kegiatan pemasaran perpustakaan. Pemasaran ini sangat diperlukan karena dewasa ini banyak hal yang terjadi di perpustakaan. Namun, perpustakaan tetap harus mempertahankan bisnisnya, yaitu memberi layanan informasi pada pelanggannya atau pemustaka. Ketika perpustakaan dapat bercerita tentang layanan peminjaman kepada orang atau suatu organisasi, sebenarnya sudah terjadi pemasaran perpustakaan. Penerapan pemasaran di perpustakaan selain untuk meningkatkan kepuasan pemustaka terhadap layanan serta koleksi, juga untuk menjaga akuntabilitas manajemen dan keuangan. Selanjutnya adalah humas dalam kegiatan pemasaran perpustakaan. Hubungan masyarakat atau biasa disingkat humas adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang berencana dan berkesinambungan dengan organisasi dan lembaga yang bersifat umum dan pribadi, berupaya membina pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang pada kaitannya atau yang mungkin ada hubungannya dengan jalan menilai pendapat umum di antara mereka. Selanjutnya adalah tujuan humas di perpustakaan. Yang pertama, menciptakan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan. Yang kedua adalah memasyarakatkan perpustakaan. Dan yang ketiga, memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang menjadi perhatian masyarakat. Selanjutnya adalah memaksimalkan waktu senggang masyarakat. Lalu, menjadikan masyarakat sebagai warga negara yang baik. Lalu, membantu masyarakat agar mendapatkan informasi yang berkualitas. Dan selanjutnya, mengapresiasi nilai-nilai demokrasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerangka berpikir masyarakat. Humas menyajikan fungsi penting untuk mengkomunikasikan informasi berharga ke berbagai lapisan masyarakat. Salah satu kegiatan mendasarnya adalah menginformasikan kepada masyarakat mengenai sumber daya, khususnya koleksi dan layanan apa saja yang dimiliki perpustakaan, selain fungsi utama untuk membina hubungan baik dengan masyarakat. Namun meskipun humas di perpustakaan dianggap penting, masih banyak perpustakaan yang tidak merancang program humas terencana di perpustakaannya, di mana dalam H 2001 mengajukan beberapa alasan mengenai hal tersebut. 1. Kepercayaan bahwa mencari dana untuk perpustakaan tidaklah menjadi prioritas utama karena perpustakaan sudah mendapatkan dana tetap dari sumber-sumber tertentu, APBD untuk perpustakaan umum, institusi penaung untuk perpustakaan khusus, sekolah untuk perpustakaan sekolah, perguruan tinggi untuk perpustakaan perguruan tinggi. 2. Promosi bukan bagian dari tujuan utama perpustakaan. 3. Mempromosikan perpustakaan dan layanannya akan menciptakan ekspektasi dan permintaan yang melebihi kemampuan perpustakaan. 6. Selling dalam kegiatan pemasaran perpustakaan. Personal selling merupakan salah satu bentuk bahan promosi. Penjualan personal adalah komunikasi langsung tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Penggunaan penjualan tatap muka sebagai alat promosi tidak hanya bertujuan untuk berkomunikasi saja sehingga menghasilkan tingkat awareness dari konsumen, tetapi yang paling penting, penjualan tatap muka adalah untuk menciptakan penjualan. Penjualan tatap muka mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan alat promosi lainnya. Dalam kegiatan pemasaran perpustakaan, ada beberapa referensi dan contoh penerapan personal selling di berbagai
perpustakaan. Yang pertama, personal selling di perpustakaan umum. Perpustakaan umum Kota Blitar menggunakan metode personal selling sebagai bagian dari strategi promosi. Pustakaan berinteraksi langsung dengan pemustaka untuk memperkenalkan koleksi dan layanan perpustakaan. Yang kedua, personal selling di perpustakaan khusus. Perpustakaan Museum Sona Budaya Yogyakarta menerapkan personal selling melalui komunikasi langsung antara pustakawan dan pemustaka. Pustakawan membantu pemustaka menemukan informasi yang dibutuhkan serta mempromosi koleksi yang tersedia. Yang ketiga, personal selling dalam program pendidikan pemakai. Perpustakaan ISI Surakarta mengintegrasikan personal selling dalam program user education. Pustakawan bertindak sebagai salesmanship yang komunikatif, memperkenalkan produk informasi dengan pendekatan humanis. D. Advertising dalam kegiatan pemasaran perpustakaan. Dalam konteks perpustakaan, advertising berarti upaya untuk: yang pertama, mempromosikan layanan koleksi; kedua, menarik perhatian pengguna; ketiga, meningkatkan kunjungan dan partisipasi; keempat, membangun citra perpustakaan. Advertising digunakan agar masyarakat lebih sadar akan keberadaan perpustakaan. Media dan bentuk advertising di perpustakaan. Advertising dapat disampaikan melalui berbagai media, tergantung pada karakteristik pengguna yang ingin dijangkau. A. Media cetak, brosur, pamflet, poster, banner, buletin, dan majalah perpustakaan. B. Media elektronik, iklan radio atau radio kampus atau daerah, televisi internal, layar digital interaktif di perpustakaan. C. Media digital dan sosial, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. D. Media luar ruangan, spanduk di area kampus, sekolah, papan pengumuman umum. Advertising dapat disampaikan melalui berbagai media, tergantung pada karakteristik pengguna yang dijangkau. Adapun dalam rangka mewujudkan strategi pemasaran perpustakaan, maka dapat merujuk pada pemaparan. 3 strategi dalam pemasaran yaitu: 1. Meraih posisi produk. Meraih posisi produk dapat menetapkan produk informasi yang diinginkan pasar, apa ragam informasi yang akan disuguhkan, apa saja jenisnya, hendak dikemas dalam bentuk apa, dan bagaimana bentuk pelayanannya. Meraih posisi produk ini dapat ditempuh melalui: A. Memahami lingkungan, B. Memusatkan perhatian, C. Mencari sasaran yang tepat, D. Bereksperimen, dinamis, kreatif dalam menciptakan produk baru. 3. Mencetak brosur atau pamflet. Brosur adalah terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Biasanya dalam brosur ini berisi sekilas tentang sejarah perpustakaan, visi dan misi perpustakaan, pelayanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan, koleksi-koleksi yang dimiliki perpustakaan, kegiatan yang dilakukan perpustakaan, jam buka perpustakaan, dan keanggotaan perpustakaan. Audio Jungle.